Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Apriliani Daniel, kelas A, semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampu oleh Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Nah, baik, di sini saya punya RPP, di mana RPP ini dikhususkan untuk kelas 6 semester 2, muatan pembelajaran IPS. Nah, pada RPP ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama di sini ada kompetensi inti, di mana pada kompetensi inti ini yang pertama yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ini menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Nah, kemudian masuk pada bagian selanjutnya yaitu pada kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini terdapat 2 KD, yaitu KD yang pertama 3.4 merupakan kompetensi dasar untuk pengetahuan, dan KD yang kedua yaitu 4.4 untuk keterampilan. Nah, di KD 3.4 ini yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian KD selanjutnya yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, kemudian di bagian ini ada indikator. Nah, indikator yang pertama untuk pengetahuan itu 3.4.1 yaitu membaca teks bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyebutkan perilaku positif yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya KD 4.4.1 membuat laporan tentang makna proklamasi, dan yang selanjutnya yaitu mempresentasikan laporan yang telah dibuat tentang makna proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian ada tujuan dari pembelajaran. Nah, dengan menyimak penjelasan serta video yang diberikan oleh guru mengenai makna proklamasi, siswa mampu membaca informasi mengenai makna proklamasi melalui teks yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu melalui kegiatan membaca teks makna proklamasi, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna proklamasi dengan benar. Yang ketiga yaitu dengan guru bertanya kepada siswa melalui penjelasan yang telah dibaca, siswa mampu menyampaikan perilaku positif yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kelima, setelah kegiatan membaca, menjelaskan dan menyebutkan perilaku positif dari wujud makna proklamasi, siswa mampu membuat laporan, dan ini nantinya merupakan satu penilaian untuk keterampilan. Nah, kemudian yang kelima, dengan membuat laporan, siswa mampu mempresentasikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya pada bagian ini ada materi pembelajarannya, kemudian ada metode, model pembelajaran, dan pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan ini yaitu pendekatan saintifik. Kemudian metodenya menggunakan diskusi, penugasan, ceramah, dan membaca. Dan untuk modelnya sendiri menggunakan model pembelajaran inquiry dan portofolio. Nah, di sini juga ada kegiatan pembelajarannya. Nah, pada pertama ini ada pendahuluan, di mana didahului dengan guru masuk ke dalam kelas dan membuka pembelajaran dengan salam, kemudian bertanya kesiapan siswa, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian guru juga menginformasikan judul dari materi apa yang akan dibahas, kemudian apa saja yang akan dilakukan, dan apa saja tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada yang kedua, ada inti, di mana pada inti ini nantinya guru akan melakukan proses belajar mengajar sesuai, yaitu dengan menampilkan video tentang pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, memberikan teks bacaan, dan nantinya
peserta didik akan membaca teks tersebut. Nah, begitupun sampai dengan akhir pembelajaran. Nantinya macam-macam kegiatan ini akan mendapatkan nilai masing-masing dari guru. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah penutup, di mana biasanya pada bagian penutup ini nantinya diakhiri dengan relaksasi atau istirahat, kemudian adanya evaluasi, menyimpulkan kembali, dan kemudian terakhir yaitu menginformasikan mengenai materi yang akan dibahas pada minggu ke depannya. Nah, di sini ada juga sumber dan media pembelajaran. Sumber yang digunakan ini melalui sumber buku guru, buku siswa, kemudian media pembelajarannya menggunakan teks bacaan, video YouTube, ataupun PowerPoint. Nah, kemudian kita masuk pada bagian penilaian. Nah, di pertama ini ada teknik penilaian sikap, di mana mencatat hal-hal yang nampak baik, positif maupun negatif yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan tanda centang. Nah, dengan skor 4 dengan nilai yang sangat baik, kemudian skor 3 dengan nilai baik, skor 2 dengan nilai cukup, dan skor 1 dengan nilai yang kurang. Nah, di sini ada tabel penilaiannya. Di sini ada tingkah laku, santun, peduli, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada huruf K, di mana K ini merupakan kurang, kemudian C itu cukup, B itu baik, SB itu sangat baik. Nah, misalnya di sini ada Siti. Misalnya pada tingkah laku santun, Siti mendapatkan skor 3. Nah, berarti skor tersebut menunjukkan perilaku yang baik. Nah, kemudian pada peduli, Siti juga mendapatkan skor 3. Nah, sama juga itu menunjukkan bahwa tindak perilaku yang baik. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab, Siti mendapatkan skor 4, di mana skor 4 ini merupakan perilaku yang menunjukkan sangat baik. Nah, kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini, penilaian dilakukan ini terdapat pada beberapa penilaian pada objektif, soal objektif, dan soal esai. Nah, pada objektif ini, soal yang dibahas itu terdapat 5 soal. Nah, setiap satu soal, ketika siswa menjawab dengan benar, maka siswa tersebut akan mendapat skor 1. Nah, apabila siswa menjawab keseluruhan dari soal tersebut dengan baik, maka skor maksimal yang didapatkan oleh peserta didik atau siswa yaitu mendapatkan skor 5. Nah, dan apabila siswa tidak dapat menjawab semua soal objektif tersebut, maka skor yang akan didapatkan siswa yaitu 0 atau tidak mendapatkan nilai sama sekali. Nah, kemudian di sini ada penilaian pada esai. Nah, di sini jika peserta didik menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban, maka skor yang akan didapatkan oleh peserta didik yaitu sebanyak 20 skor. Nah, kemudian apabila jika peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban, maka peserta didik tetap akan mendapatkan nilai tetapi dengan skor nilai yaitu 10. Namun, jika peserta didik tidak menjawab semua pertanyaan yang ada, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan skor 0 atau tidak mendapatkan nilai. Nah, hal tersebut juga berlaku untuk soal-soal selanjutnya. Nah, pada soal esai ini juga terdapat 5 soal esai. Nah, pada penilaian nantinya, di mana jumlah skor ini dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Nah, kemudian kita masuk pada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini menggunakan KD 4.4 tadi, yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi. Nah, di sini ada tabel di mana di tabel ini terdapat kriteria, kemudian nama anggota, kemudian perilaku yang penilaian untuk laporan yaitu sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan, dan terakhir skor. Nah, pada kriteria keterampilan ini dalam menyusun laporan, yang pertama yaitu penyusunan laporan yang rapih. Nah, apabila laporan yang disusun oleh peserta didik itu sangat baik, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan skor 4. Nah, sebaliknya apabila dalam penyusunan laporan
yang dikerjakan oleh peserta didik itu cukup, maka dia akan mendapatkan skor 2. Nah, kemudian kriteria yang akan dinilai selanjutnya yaitu keterbacaan dari laporan. Nah, apabila peserta didik dalam menyusun laporan penulisannya itu kurang dapat dibaca oleh guru, maka bisa jadi siswa tersebut atau peserta didik tersebut akan mendapatkan skor 2 atau cukup. Namun apabila dalam penulisan laporan tersebut tulisan yang ditulis oleh peserta didik bisa dibaca oleh guru dan teratur rapi, maka peserta didik tersebut akan mendapatkan skor 4 atau sangat baik. Nah, kemudian isi dari laporan tersebut sama halnya dengan penilaian sebelumnya. Apabila isi laporan tersebut baik, maka dia akan mendapatkan skor 3. Apabila dia sangat baik, skor 4, dan cukup, dia skor 2. Dan apabila masih kurang atau siswa belum bisa memahami atau bisa menulis laporan, maka dia akan mendapatkan skor 1 atau perlu pendampingan. Nah, penilaiannya juga sama, yaitu skor akhir jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, kemudian di sini ada juga bahan ajar yang nantinya akan dibacakan oleh peserta didik. Kemudian di bawah ini ada LKPD-nya juga untuk penilaian individu. Nah, di sini kompetensi dasarnya itu 3.4, kemudian indikatornya juga di sini juga ada, kemudian langkah-langkahnya, kemudian di sini ada soal objektif tadi, ada sebanyak 5 nomor. Di sini salah satunya itu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, B. Rengas Dengklok, C. Rumah Laksamana Maeda, dan D. Istana Merdeka. Nah, nantinya siswa atau peserta didik diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, sehingganya pada saat pembelajaran di awal peserta didik diharapkan mampu memahami dan memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, kemudian di sini ada esai juga, soalnya juga sama, ada 5 nomor. Yang pertama itu tuliskan makna proklamasi, kemudian arti penting dari proklamasi, kemudian yang ketiga bagaimana tuliskan teks proklamasi, kemudian yang keempat apa saja perilaku yang dapat mencerminkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang kelima siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian di sini juga ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya dipegang oleh guru. Kemudian di sini juga ada lembar kerja peserta didik LKPD untuk keterampilan. Nah, di sini keterampilan ini dinilai melalui kelompok. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya juga, ada indikator, ada langkah-langkahnya, di mana pada KD ini menggunakan KD 4.4 tadi. Nah, di sini juga tersedia kertas laporan mengenai makna proklamasi kemerdekaan yang nantinya di sini akan ditulis oleh peserta didik. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai penilaian pada RPP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.